Keputusan Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia tampaknya mulai menuai penyesalan dari Belanda. Pemain yang kini menjadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu tampil luar biasa dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Romeni, yang sebelumnya merupakan bagian dari sistem pengembangan pemain muda di Belanda, memilih untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia tahun lalu. Keputusan ini awalnya tidak terlalu diperhatikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, namun setelah melihat performanya di level internasional, mereka mulai menyadari potensi besar yang dilepas begitu saja. Menurut laporan dari media Belanda, The Telegraaf, beberapa pihak di KNVB kini mulai menyesali keputusan mereka yang tidak memberikan kesempatan lebih kepada Romeni di tim nasional mereka. Kami tidak menduga bahwa Romeni bisa berkembang sejauh ini. Dia menunjukkan kualitas luar biasa dan menjadi kunci keberhasilan Indonesia di kualifikasi, ujar seorang analis sepak bola Belanda. Kekecewaan ini semakin terasa setelah melihat performa lini serang timnas Belanda yang tengah mengalami inkonsistensi dalam beberapa laga terakhir. Beberapa fans Belanda bahkan mulai mempertanyakan keputusan KNVB yang tidak mempertahankan talenta seperti Romeni di tim mereka. Sementara itu, Romeni sendiri tampak bahagia dengan keputusannya untuk membela Indonesia. Dalam wawancara usai pertandingan melawan Bahrain, ia menyatakan kebanggaannya bisa membawa Garuda meraih kemenangan penting. "Saya sangat bersyukur bisa membela Indonesia. Ini adalah negara yang memberikan saya kesempatan besar, dan saya ingin memberikan yang terbaik," ujar Romeni. Selain itu, mantan pelatih Romeni di Belanda, yang pernah melatihnya di level junior, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah melihat potensi besar dari sang pemain sejak lama. Namun, minimnya kesempatan di tim nasional senior membuat Romeni memutuskan mencari peluang di tempat lain. "Saya tahu dia punya kualitas, tapi terkadang dalam sistem sepak bola yang begitu kompetitif seperti di Belanda, beberapa pemain bisa saja terlewatkan," ungkapnya. Tak hanya itu, keputusan Romeni untuk membela Indonesia juga membuka mata para pemain keturunan lainnya. Kini, banyak pemain berdarah Indonesia yang masih berkarir di Eropa mulai mempertimbangkan langkah yang sama. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka memiliki sistem yang mampu mengakomodasi talenta luar negeri dan mengembangkan mereka menjadi pemain kunci di level internasional. Di sisi lain, media-media Belanda mulai membahas kemungkinan Belanda kehilangan lebih banyak pemain keturunan akibat kurangnya perhatian terhadap mereka. Sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai potensi berikutnya yang bisa memilih membela negara leluhur mereka jika tidak mendapatkan tempat di tim oranye. Indonesia sendiri kini semakin percaya diri melangkah ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Romeni menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Garuda, tim asuhan pelatih Patrick Kluivert terus berkembang dan menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Bagi Belanda, mereka kini hanya bisa menyesali keputusan yang telah mereka buat. Melihat salah satu talenta mereka bersinar untuk negara lain menjadi tamparan keras bahwa pengelolaan pemain muda mereka masih memiliki banyak celah yang harus diperbaiki. Suasana haru dan penuh emosi menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter yang memadati stadion tak kuasa menahan air mata, meledakkan emosi yang telah lama terpendam setelah menyaksikan perjuangan tak kenal lelah dari para pemain Garuda. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24, memanfaatkan assist brilian dari Marcelino Ferdinand. Tembakan kerasnya yang mengarah ke sudut kiri gawang membuat kiper Bahrain tak mampu menghalaunya. Begitu bola bersarang di jala lawan, stadion bergemuruh, nyanyian kemenangan menggema, dan banyak supporter langsung menangis haru. "Ini adalah momen yang saya tunggu seumur hidup.
Saya tidak bisa menahan air mata melihat timnas kita berjuang mati-matian dan akhirnya menang, ujar Dimas, salah satu supporter yang datang langsung dari Surabaya hanya untuk menyaksikan laga ini. Sejak sebelum laga dimulai, atmosfer di stadion sudah terasa begitu menegangkan. Supporter yang datang dengan atribut merah putih penuh semangat terus meneriakkan dukungan kepada para pemain. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, ribuan supporter seketika larut dalam emosi. Ada yang menangis terharu, ada yang saling berpelukan, dan ada pula yang langsung bersujud sebagai bentuk rasa syukur. Tidak hanya di stadion, momen haru ini juga terasa di berbagai kota di Indonesia. Banyak titik nonton bareng, nobar, di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar yang dipenuhi pemandangan emosional serupa. Supporter yang menyaksikan pertandingan melalui layar lebar juga tak mampu menahan air mata, menunjukkan betapa kemenangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Saya nonton di alun-alun kota. Begitu Indonesia menang, semua orang langsung bersorak, tapi kemudian banyak yang menangis. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah simbol perjuangan dan harapan bagi kita semua, kata Rina, seorang supporter di Yogyakarta. Tak hanya supporter, para pemain pun larut dalam momen haru tersebut. Beberapa pemain tampak menangis saat mereka berpelukan di tengah lapangan. Bahkan mantan pelatih timnas Shin Tae-yong terlihat mengusap air matanya saat nobar timnas. Marcelino Ferdinand, yang menjadi kreator gol kemenangan, juga tampak tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai usai pertandingan. Rasanya luar biasa. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk semua supporter yang selalu mendukung kami, yang tak pernah lelah memberikan semangat, ungkap Marcelino dengan mata berkaca-kaca. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia semakin dekat untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia naik ke peringkat keempat klasemen dan menjaga asa untuk melangkah lebih jauh. Para supporter berharap bahwa kemenangan ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di level dunia. Kami tidak hanya ingin menang sekali ini saja. Kami ingin melihat timnas terus berkembang dan suatu hari bisa tampil di Piala Dunia. Kemenangan hari ini membuktikan bahwa kita bisa, kata Andi, seorang supporter yang setia mendukung timnas sejak kecil. Kini, seluruh mata tertuju pada laga selanjutnya yang akan menjadi penentu bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi ini. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, cinta dan dukungan supporter untuk timnas Indonesia akan terus mengalir tanpa henti.